ini ada lagi ibu guru yang satu ini juga bisa dibilang saya tahu juga tidak pernah cemas ya. Tapi postingannya juga tidak pernah cemas kalau ibu guru yang satu ini. Postingannya itu selalu bikin orang tersenyum dan gedek-gedek. Kadang saya sendiri yang istilahnya dari segi usia iki wis tuwa kayak randhe kesel gitu. Saya sendiri selalu berpikir begitu, kayak orang tidak punya lelah gitu. Nanti pagi ngajar, siang sosial, malam siaran. Kartu merah yuk. Gara-gara tuh. Terus kalau ada di media sosialnya itu bernyanyi-nyanyi, itu yang harus ditiru. Nyanyi terus. Makanya walaupun tadi saya bilang usianya tua, tapi senior. Oh ya betul, senior lebih tepat ya. Tapi jiwanya muda. Tidak hanya jiwa, tampangnya juga masih muda. Kami manggilkan ibu guru ini. Kenalan sendiri ya Bu ya. Ibu Tere. Terima kasih. Aku nganti bingung. Iya, kata cemas itu muncul untuk saya ya. Itu muncul di 2005 sebetulnya. Dan saya bisa mengelola sehingga teman-teman bisa melihat seolah-olah saya itu orangnya selalu happy, selalu tidak pernah merasa cemas. Selalu ceria. Iya, di 2005 itu di saat saya kehilangan suami saya karena kecelakaan dan anak saya 4 masih kecil-kecil semuanya, butuh biaya, sementara suami saya kan bukan PNS, sehingga otomatis ada rasa kekhawatiran, nyampe enggak nanti, saya bisa menyekolahkan anak-anak enggak nanti. Muncul seperti itu. Selama 1 tahun saya itu seperti orang frustasi karena rasa cemas itu selalu ada dan ada. Kemudian saya karena cemas itu muncul, akhirnya saya hanya pasrah sama Tuhan. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya kerjakan sampai saat ini dengan 4 orang anak saya yang masih kecil-kecil. Akhirnya Tuhan itu memberikan jalan sampai saya bisa normal kembali. Kehidupan saya menjadi normal kembali. Namun di tahun 2012 rasa cemas itu muncul kembali. Karena anak saya yang putri saya, anak saya 4, 3 cowok, 1 cewek yang kecil sendiri. Itu divonis di Januari 2012, divonis di Karima Utama oleh Dokter Tunjung itu dia menderita osteosarkoma atau kanker tulang ganas di lutut kanan. Saya sendiri, sementara saya harus menghidupi ketiga anak saya. Saya harus menghadapi anak saya yang seperti itu. Saya harus bekerja. Dan biaya untuk selama kanker itu cukup banyak. Dan waktu itu saya bawa ke Darmais, dokter menyarankan untuk amputasi. Bayangkan itu. Putri saya satu-satunya harus kehilangan kaki. Sebetulnya anak saya mau, tapi keluarga tidak mengizinkan. Akhirnya saya bawa pulang. Saya rawat di rumah selama 6 bulan. Kemudian di 4 Juni 2012, anak saya harus meninggalkan saya. Kehilangan suami dengan kehilangan anak itu rasanya berbeda. Cemasnya luar biasa dengan kehilangan anak, karena seperti
separuh nyawa itu hilang. Saya putus asa waktu itu. Sepertinya saya tuh nggak ada gunanya buat hidup. Saya waktu itu tidak peduli sih dengan ketiga anak saya yang masih membutuhkan saya. Akhirnya saya 3 bulan itu saya nggak mau ngapa-ngapain. Kemudian ada seorang dokter, sahabat saya, yang selalu memberikan semangat buat saya. Kamu masih ada 3 orang anak kamu yang harus kamu hadapi. Kamu tidak boleh egois. Kamu harus menghilangkan rasa itu. Dan saya trauma dengan kata kanker. Jadi setiap ada kata kanker, itu saya keringat dingin saya keluar. Terus saya seperti ngoplok itu loh. Jadi kalau ada ayo tilik ke orang sakit kanker, saya seperti orang ketakutan. Kata kanker itu menjadi sebuah trauma waktu itu. Kemudian dengan berjalannya waktu, dokter itu mengatakan, untuk mengulangi trauma kamu harus berhadapan dengan kata kanker. Kamu harus bisa menghadapi dengan orang yang menderita osteosarkoma seperti anak kamu. Kebetulan waktu itu ada anak SMA yang seusia anak saya, itu osteosarkoma dan membutuhkan bantuan dari dokter itu. Diajak. Saya nggak mau. Waktu itu saya di belakang dokter itu sama gondeli itu loh. Wah, semoga aku nanti nek pingsan gimana ya? Mesti saya membayangkan lukanya kan kayak anakku. Mesti seperti itu. Tapi setelah saya harus bisa mengelola hati saya supaya saya tidak trauma itu hilang. Akhirnya saya bisa dari ke hari sampai dengan saat ini akhirnya bisa untuk mengelola rasa cemas, rasa trauma, rasa kekhawatiran. Karena kemudian saya lari ke dunia sosial. Saya lari untuk berbagi dengan orang lain, untuk memutus rantai kebaikan supaya tidak terputus yang dulu pernah saya terima. Untuk menghilangkan rasa cemas itu. Dan sampai detik ini saya berkecimpung di dunia sosial, yang terutama di dunia difabel. Karena saya membayangkan kalau anak saya waktu itu mau diamputasi, otomatis dia menjadi seorang difabel. Sehingga saya selalu peduli dengan teman-teman yang dunia difabel. Jadi di dalam kalau saya berada di tengah-tengah difabel itu, saya merasa bahagia. Saya seperti bertemu dengan anak saya. Saya nggak tahu apakah itu kemudian saya dibilang sakit jiwa atau bagaimana, saya nggak peduli. Karena untuk membuat saya bahagia karena saya ada di situ. Saya bahagia kalau saya bisa berbagi dengan orang lain. Jadi untuk menyembuhkan trauma dan luka batin sampai detik ini dengan jalan seperti itu. Dan Tuhan itu baik. Kalkulator Tuhan itu tidak pernah salah. Meskipun saya sekarang nggak punya apa-apa, saya nggak punya rumah, saya tidak punya kehidupan yang mewah, tetapi Tuhan itu memberikan saya layak untuk hidup, memberikan anak-anak saya pendidikan yang baik sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, dan mengelola kecemasannya cukup panjang dengan peristiwa itu, sehingga saat ini saya tidak boleh. Jadi kalau rasa cemas itu datang, lah ngapain saya cemas? Emang kalau cemas, terus ada orang yang memberi uang ke saya. Terus kalau saya cemas, emang suami saya hidup kembali. Terus kalau saya khawatir, anak saya bisa ada di depan saya. Enggak kan? Nah, rasa cemas itu bisa dikendalikan, bisa dikelola dengan cara saya seperti itu. Jadi podo-podo lakoni kehidupan ini nopo dengan rasa cemas kan sama, rasa bahagia dengan rasa cemas kan sama. Tetap saya kehilangan suami, tetap saya kehilangan anak, tetap saya nggak punya apa-apa,
Ya sudah, kita jalani saja. Karena Tuhan itu pasti akan sudah merencanakan sesuatu yang indah, entah kapan. Karena saya masih selalu menunggu dan menunggu bahwa sesuatu yang indah itu akan hadir di tengah-tengah keluarga saya. Jadi itu rasa cemas yang muncul dari 2005. Jadi orang berpikir, Bu Tere itu orangnya kok selalu bahagia ya? Kok selalu iya? Karena itu tadi seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi podo-podo yang ngelakoni urip, kenapa dengan harus rasa cemas? Jadi kalau muncul rasa cemas, saya langsung flashback. Seperti mutar film kembali. Waktu kehilangan suami saya bisa, waktu kehilangan anak saya bisa. Lah kenapa sekarang saya harus cemas? Nah seperti itu saja uraian singkat untuk mengelola rasa cemas hingga saat ini supaya orang itu tidak bosen kalau saya merasa sedih, saya selalu nangis, selalu itu orang kan nggak akan senang lihat saya. Tetapi kalau kita selalu bahagia, selalu happy, orang akan juga ikut merasa bahagia. Kita juga bisa berbagi kebahagiaan entah lewat medsos, entah lewat story, entah lewat apa saja, sehingga tidak usah berbagi kecemasan. Itu saja Mas terima kasih.